Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kaifa halukum? Mudah-mudahan anak-anak semua sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, kita akan belajar bahasa Arab tentang pengelompokan kata bahasa Arab. Misal dalam bahasa Arab, kalau untuk jenis laki-laki itu mudzakkar dan untuk jenis perempuan itu muannas. Dalam bahasa Arab misal, Zaid itu pintar. Bahasa Arabnya Zaidun mahirun. Fatimah itu pintar. Dalam bahasa Arab Fatimatu mahirotun. Di sini ada perbedaan yang menonjol, yaitu tak marbutoh untuk golongan yang perempuan atau untuk muannas. Nah, kita akan belajar tentang pembahasan isim mudzakkar. Secara bahasa artinya laki-laki, dan secara istilah artinya yang digunakan untuk mengelompokkan kata-kata yang termasuk kategori laki-laki atau gentle. Nah, ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu laki-laki sungguhan. Contohnya, nama-nama yang digunakan oleh laki-laki. Contohnya ya, misalnya Zaidun, Ahmad, Yusuf, Nuh. Nah, ini nama-nama yang digunakan oleh laki-laki, termasuk Usamah dan Toha. Walaupun ini ada tak marbutohnya di belakang, tapi Usamah dan Toha ini termasuk nama yang digunakan oleh laki-laki, jadi maksudnya isim mudzakkar. Yang kedua, dianggap sebagai laki-laki. Kata bahasa Arab yang tidak diakhiri tak marbutoh hukumnya isim mudzakkar. Jadi semua yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh itu maksudnya mudzakkar, seperti kitabun, buku, kolamun, pulpen atau pena, saubun, baju. Ini maksudnya mudzakkar karena tidak diakhiri tak marbutoh. Pembahasan isim muannas. Secara bahasa artinya perempuan, adalah perempuan. Secara istilah yaitu kategori yang menunjukkan perempuan. Ini juga sama, dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, perempuan sungguhan. Nama yang digunakan untuk perempuan, misal Aisyah, Khadijah, Fatimah. Nah, ini nama-nama yang digunakan untuk perempuan. Hindun, Zainab, Maryam. Walaupun ini tidak ada tak marbutohnya, tapi termasuk golongan muannas karena dianggap sebagai perempuan. Yang kedua, kata bahasa Arab yang diakhiri dengan tak marbutoh. Misal madrasatun, sekolah. Jami'atun, universitas. Mirwahatun, kipas angin. Nafidatun, jendela. Ini semuanya diakhiri dengan tak marbutoh, jadi maksudnya isim muannas. Pengecualian. Seperti hukum muasalnya, kata yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh itu maksudnya mudzakkar, dan sebaliknya, kata yang diakhiri dengan tak marbutoh itu termasuk muannas. Ada beberapa pengecualian, seperti anggota tubuh manusia yang berpasangan. Misalnya rijlun, kaki, yadun, tangan, udunun, telinga, dan ainun, mata. Ini termasuk dalam kategori isim muannas. Lalu nama seluruh kota atau negara, Indonesia, Misra, dan Jakarta. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pelajaran kedua, yaitu halaman 15 tentang man hadhihi, siapa ini. Kita akan belajar dulu tentang mudzakkar, kelompok yang mudzakkar.
Ingat, mudzakkar itu ditandai dengan tidak diakhiri tak marbutoh. Tidak diakhiri tak marbutoh. Kecuali nama-nama yang menunjukkan laki-laki. Mudzakkar itu secara bahasa istilahnya kategori yang menunjukkan laki-laki. Nah, misal man hadza, siapa ini? Man hadza di sini gambarnya laki-laki. Berarti hadza itu termasuk untuk menunjukkan mudzakkar yang laki-laki. Hadza ustad, ini ustad. Karena ustad termasuk kategori laki-laki, jadi masuknya mudzakkar. Terus man hadza, siapa ini? Hadza tilmidun, ini seorang murid. Murid di sini laki-laki. Lalu man hadza, siapa ini? Hadza abun, ini seorang ayah. Ayah termasuk kategori laki-laki, jadi masuknya mudzakkar, jadi memakainya hadza. Kemudian man hadza, siapa ini? Hadza hamzah. Walaupun hamzatun itu ada tak marbutohnya, tetapi hamzah itu termasuk nama laki-laki. Nah, sekarang kita akan belajar mu'annas. Mu'annas secara istilah yaitu secara bahasa yang kategori perempuan ya. Nah, man hadhihi, siapa ini? Jadi kalau mu'annas itu pakainya hadhihi. Beda dengan mudzakkar. Kalau mudzakkar pakainya hadza. Karena menunjukkan mu'annas, ini pakainya hadhihi. Siapa ini? Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi ustadzah, ini seorang ustadzah. Ustadzah menunjukkan kategori perempuan, jadi masuknya mu'annas, jadi pakainya hadhihi. Lalu yang kedua, man hadhihi, siapa ini? Hadhihi tilmidatun, ini seorang perempuan ya. Kemudian man hadhihi, siapa ini? Hadhihi umun, ini seorang ibu. Ibu di sini menunjukkan kategori perempuan, jadi masuknya mu'annas. Lalu man hadhihi, siapa ini? Hadhihi Maryam. Walaupun Maryam itu tidak ada tak marbutohnya, tetapi ini masuk kategori perempuan ya, nama yang dianggap perempuan, jadi masuknya mu'annas, jadi pakainya hadhihi Maryam, ini Maryam. Sekali lagi, kalau mu'annas itu diakhiri dengan tak marbutoh ya, cirinya diakhiri dengan tak marbutoh untuk mu'annas. Tapi ada memang yang pengecualian, seperti nama-nama kayak hamzah, hamzatun, kok ada tak marbutoh, ini masuknya nama laki-laki, jadi masuknya mudzakkar. Walaupun pakainya tak marbutoh dipakainya, tetapi masuknya mudzakkar karena secara maknawi, secara arti, secara bahasa istilahnya itu menunjukkan hamzah itu nama laki-laki, jadi masuknya mudzakkar, jadi pakainya hadza hamzah, pakainya hadza. Beda dengan mu'annas, pakainya hadhihi karena menunjukkan perempuan kalau mu'annas. Dan mu'annas itu harus diakhiri dengan tak marbutoh. Misal lagi seperti umun dan Maryam, walaupun tidak pakai tak marbutoh ya, tetapi umun itu tuh menunjukkan seorang ibu itu seorang perempuan, dan Maryam juga nama seorang perempuan, ini termasuk kategori mu'annas. Walaupun tidak ada tak marbutoh, tapi masuk kategori mu'annas, jadi memakainya hadhihi Maryam dan hadhihi ummun. Beda kalau mudzakkar pakainya hadza ya. Sekali lagi, mu'annas itu diakhiri dengan tak marbutoh. Memang ada beberapa pengecualian, seperti nama yang memang sudah dianggap perempuan. Dan kalau mudzakkar misal ada tak marbutohnya tapi
Mudzakar ini menunjukkan nama laki-laki, jadi masuknya mudzakar seperti Hamzah. Hamzatun, walaupun ada tak marbutohnya, tetapi nama Hamzah itu kategori nama laki-laki, jadi masuknya mudzakar. Nah, sekarang kita latihan yang sampingnya, halaman 16 dan 17. Nah, ini disuruh untuk memberi tanda hadza atau hadihi. Ya, misal nomor 1 itu Abdullah. Abdullah itu termasuk laki-laki apa perempuan? Nah, ini pakainya hadza apa hadihi. Yang diisi titik-titiknya ini yang kosong. Nah, nanti kalau sudah selesai difoto dan dikirimkan ke WA Ustadzah. Misal ada yang belum jelas bisa japri sama Ustadzah. Ustadzah mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari Ustadzah. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan, selalu patuhi protokol pemerintah dengan sering-sering cuci tangan, jaga kebersihan dan jaga jarak ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.